Ya, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita jumpa lagi dalam pertemuan ke-11 kelas 9 mata pelajaran seni budaya. Jadi di sini kita lanjutkan materinya dari pekan lalu. Kita kemarin membahas tentang patung ya. Jadi di sini sekarang kita membahas tentang teknik pembuatan patung. Jadi teknik itu berkembang ya. Jadi yang dulu awalnya makasih. Pas berapa? Ya, dulu ambil satu ya, satu orang satu bangku. Ya, saya lanjutkan. Jadi di sini kemarin kita sudah bahas segi banyak. Sekarang kita bahas segi tekniknya ya. Tekniknya ada banyak di sini. Jadi tekniknya itu selalu berkembang seiring dengan perkembangan peradaban zaman. Jadi di sini dari segi tekniknya ada, kita mulai bahas dari yang pertama pahat. Jadi pahat itu juga ada dua. Ya, silakan dinyalakan. Nyalakan, habis ini saya kasih materinya. Tunggu ya 5 menit. Gue dinyalakan, saya kasih free 10 menit. Saya mau rekaman dulu. Ya, jadi saya lanjutkan. Jadi di sini untuk teknik pahatnya ada dua ya. Yang pertama ada manual, yang kedua ada menggunakan teknologi atau menggunakan mesin. Yang manual tentunya kalian tahu semua ya. Jadi manual itu tentu saja dengan menggunakan murni keahlian tangan. Jadi misalnya seperti ini. Ya, ini yang manual. Contohnya kalau kalian tahu biasanya dia menggunakan alat pahat gurinda, gergaji. Contohnya seperti ini. Saya yakin semua sudah tahu kalau yang teknik seperti ini. Kemudian ada lagi yang seperti ini, sebenarnya sama sih ya. Pahat. Waalaikumsalam. Jadi di sini bisa kalian lihat, di sini memakai alat pahat, bor, gerinda, gergaji mesin. Ya itu nanti sudah saya jelaskan sebelumnya bahwasannya namanya segi alat, teknik, bahan itu selalu berkembang. Kalau dulu dari batu, sekarang sudah bervariasi dari segi bahannya. Alat pun juga demikian, sudah banyak yang canggih-canggih. Di sini ya kurang lebih seperti ini, paham ya untuk yang jenis teknik dari pahat. Kita coba lihat yang pahat teknik mesin, kita menggunakan alat mesin. Jadi di sini, nah alat pahat seperti ini mengalahkan alat, waalaikumsalam, mengalahkan teknik pahat konvensional ya, atau teknik pahat seri lama menggunakan tatah sama menggunakan palu. Jadi di sini menggunakan CNC, namanya CNC router atau pemahat, alat pahat otomatis. Itu bahan kayu bisa, batu juga bisa. Bisa dilihat di sini alatnya seperti ini. Ya, jadi alat-alat seperti ini yang membuat perkembangan pahat tradisional itu kian lama kian habis, sudah pada pendidikan. Ini contohnya alat pahat 3 dimensi ya. Jadi di sini bahannya bisa mulai dari kayu, marmer, batu. Contohnya di sini adalah marble ya, marble atau batu. Jadi bisa kalian lihat di sini bahwasanya alatnya itu mengikuti kontur bentuk yang diinginkan. Jadi si pembuat tinggal memasukkan 3D modeling ke komputer, kemudian si robotnya, nah si robotnya tinggal seperti ini, tinggal dia bergerak sesuai dengan perintahnya. Jadi dia bisa kelihatan halus sekali. Nah jadi ini kelebihan dari teknik menggunakan mesin ini. Jadi dia itu satu lebih cepat selesai tentu saja. Dua lebih presisi, hasilnya lebih rapi. Dan tiga, dia itu bentuknya sama, artinya bisa dibuat dalam bentuk massal dalam jumlah yang banyak. Jadi di sini ini modelnya, ini alatnya.
Ya, alatnya bervariasi, kurang lebih seperti ini. Ini adalah CNC router, mesin pahat atau mesin ukir kayu. Ini lettering ya, ini contoh sampel lettering. Jadi bisa dilihat di sini. Ya, hasilnya cepat selesai. Jadi kalau biasanya memahat konvensional manual menggunakan pahat itu 1 hari, ini 10 menit sudah selesai. Karena memang mesin itu nggak capek ya. Dan yang kedua hasilnya pasti, presisi yang pasti. Ini sama ini membuat patung dari bahan marmer ya, marmer besar. 55 ton marble itu marmer. Bisa dilihat alatnya seperti ini. Jadi itu tadi saya jelaskan tadi bahwasanya dari segi alat, bahan, teknik itu senantiasa berkembang seiring perkembangan zaman. Ini yang pahat menggunakan alat mesin. Jadi bisa dibilang ini pahatnya otomatis ya. Kita masuk ke yang lain. Ini untuk pahatnya. Kemudian ada cetak press, ada cetak bakar, ada tempa. Ini tempa itu kebanyakan digunakan untuk material logam. Jadi misalnya kayak gini. Jadi tempa itu istilah untuk yang pertama dipanaskan, yang kedua adalah dipukul-pukul sampai lunak, yang ketiga dibentuk, setelah dipukul sampai dibentuk. Nah, jadi misalnya seperti ini. Ini apa itu namanya? Ya, ini melumerkan kaleng. Jadi kaleng botol minum dilumerkan. Ini buat malnya dulu. Ini buat alat cetaknya. Jadi alat cetak logam itu biasanya terbuat dari tanah liat ya, tanah liat. Karena tanah liat itu sifatnya tahan api. Jadi kebetulan di sini yang dicoba adalah logam kaleng minuman itu platinum ya. Ya, jadi titik didihnya ini rendah sekali. Jadi 400 itu sudah dia meleleh. Ini. Jadi logam itu titik didihnya itu beda-beda. Jadi makin rendah titik didihnya, dia itu makin lunak. Ini contoh castingnya, cor tuangnya. Setelah memadat jadi seperti ini. Yang paling rendah kayaknya timah sama apa itu ya, merkuri. Tahu saya sih, saya bukan ahli IPA ya. Ya, bisa jadi ini adalah prosesnya. Jadi intinya teknik tempa itu diaplikasikan atau diterapkan pada material logam. Nah, seperti ini, dari gold atau baut dijadikan sebuah cincin. Pastinya kalian sudah bisa menebak ya ini jenis cincin apa. Jadi kurang lebih seperti ini ya. Jadi bisa dilihat tadi amplasnya itu ada 1, 2, dan 3. Yang pertama ini kasar sekali, yang kedua middle, yang ketiga ini halus. Jadi semakin halus amplasnya, dia nanti hasilnya itu akan semakin mengkilap seperti ini. Jadi makin halus amplasnya, dia itu semakin mengkilap. Jadi logam itu kalau digosok pakai permukaan yang halus, dia itu akan jadi licin, mengkilap seperti ini kira-kira. Ya, ini adalah tempat. Yang lain masih ada beberapa. Jadi kita lanjut ke sini. Ada cetak tuang ya, sama seperti tadi. Jadi cetak tuang itu intinya bendanya itu cair atau padat yang dicairkan. Kita masuk ke yang berikutnya. Ini ada 3D pen. Mungkin kalian pernah dengar 3D pen ya. Ini 3D pen ini sudah banyak dijual di pasaran. Harganya relatif terjangkau ya, sekitar 100.000 itu udah dapat. Bentuknya juga bagus. Nah, kayak gini. Ini contoh bikin perahu Flying Dutchman. Mungkin yang kalian pernah lihat Pirates Caribbean. Jadi di sini contohnya untuk bikin perahu. Nah, jadi gambar pun juga bisa jadi bentuk 3 dimensi. Dan jelas di sini ini ada alatnya.
ini bukan menggunakan tinta ya, tapi filamen. Jadi filamen itu sejenis plastik yang ketika dia terkena panas dia akan meleleh kayak lilin. Ya, setelah selesai diwarnai dan jadilah seperti ini. Ini salah satu contohnya. Kita lihat yang lain. Jadi nanti di kelas 9 kalian itu ada juga praktikum membuat benda 3 dimensi seperti ini. Bentuknya juga bervariasi ya, tergantung nanti kita temanya ngambil tema apa. Ya, jadi ini juga sama, ini dibuat dari itu tadi bahan filamen. Ini seperti ini adalah filamennya. Jadi tintanya ini seperti lem tembak cara kerjanya. Lem tembak bisa. Jadi ini harganya murah, 100.000 udah dapat. Kalau saya segitu udah dapat. Tapi ada juga yang lebih mahal. Ini kemudian ada juga yang alat cetak 3 dimensi ya. Contohnya seperti ini. Kenapa kok alat cetak 3 dimensi? Karena dia dibuat dengan print. Kalau kalian tahu biasanya di print itu berbentuk kertas. Kalau yang ini berbentuk padat 3 dimensi. Contohnya seperti ini. Jadi kita bisa mencetak hampir semua bentuk bisa kita cetak. Jadi alatnya sudah banyak dijual di toko-toko di Indonesia juga banyak. Kalau kalian beli silahkan cari di toko online yang misalnya Lazada, misalnya Blibli dan lain sebagainya. Sudah ada banyak alat cetak seperti ini. Alat cetak 3 dimensi namanya. Jadi kalau moto orang tinggal di foto kemudian di scanning jadi 3D objek dan akhirnya di printing jadi bentuk 3 dimensi. Prosesnya seperti ini. Ini speed aslinya seperti ini. Jadi untuk bikin bentuk yang besar saja membutuhkan waktu yang lumayan lama ya. Ini dipercepat sepersekian kali sampai akhirnya dia jadi. Ya. Khusus untuk kepalanya dipisah ya, soalnya dia kepalanya perlu detail khusus. Nah, baru disatukan. Bahannya sama dari filamen juga. Jadi ini adalah alat cetak 3 dimensi. Kemudian ada namanya pincing sama bujer. Jadi ini terus saja alat yang dipakai adalah alat atau bahan-bahan yang lunak. Jadi misalnya kayak ini. Ini adalah bahan polimer ya. Polimer itu setelah dia di oven dia akan keras, jadinya seperti mainan. Ya, kurang lebih seperti ini. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Sebenarnya ada banyak ya selain pincing, buksir dan seterusnya. Intinya kalau buksir itu dia itu bendanya itu lunak, dibentuk pakai tangan pun bisa. Kalau pahat kan harus menggunakan alat pahat. Jadi kalau pahat itu kalau sudah bentuknya berkurang nggak bisa ditambahkan lagi. Tapi kalau untuk yang buksir ini bentuknya berkurang masih bisa direvisi, bisa ditambahkan. Ya seperti itu. Jadi hari ini kita nggak ada penambahan latihan ya, cukup kemarin aja. Insya Allah nanti kalau kalian sudah bisa masuk sekolah, nanti kita akan adakan ulangan harian. Jadi sampai di sini pertemuan kita untuk hari ini. Goodbye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.